Kembali lagi nih kita di channel pengembangan diri Transformation Dynamic bersama dengan saya Yosua Kristianto. Dan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu value dan hubungannya di dalam dinamika sosial, terutama percintaan. Oke. Mungkin kamu pernah melihat di mall atau di pusat perbelanjaan nih, kamu ngelihat ada suatu baju yang harganya itu 1 juta. Dan kamu merasa, wih, mahal banget baju dihargai 1 juta gitu. Padahal aku kalau beli di pasar gitu bisa 50.000 atau 60.000 dengan fungsi yang sama, dengan kita juga bisa pakai sehari-hari. Tapi 50.000 bisa 1 juta terlalu mahal gitu. Kemudian ada lagi nih orang kedua, dia melihat baju tersebut dan dia menganggap, wih, itu baju ini murah banget untuk harga 1 juta gitu. Di luar sana saya bisa dapat harga kira-kira kayak 5 jutaan, 6 jutaan gitu. Apa yang mendasari hal tersebut? Kenapa kok satu orang menganggap baju 1 juta itu mahal, kemudian ada satu orang yang menganggap baju itu terlalu murah gitu kan. Kemudian contohnya nih, kalau di dalam dinamika sosial misalnya, kayak kamu tuh punya temen yang dia itu karena sering ditolak sama lawan jenisnya, terus dia merasa kalau dia itu tidak worth it buat siapapun. Aku tuh worth it gak sih biar bisa sama dia gitu? Kenapa sih kok nggak ada misalnya cowok yang mau sama aku? Kenapa kok nggak ada cewek yang mau sama aku gitu kan? Apakah aku tidak seberharga itu sih? Atau contoh lain tuh, misalnya kamu ngelihat lawan jenis yang kalau kamu bisa sama dia, itu akan membuat hidup kamu tuh jadi lebih berwarna gitu kan. Hidup ini jadi lebih punya makna untuk kita jalani gitu. Layak untuk diperjuangkan. Orang kayak dia tuh layak buat diperjuangkan mati-matian gitu. Apa yang mendasari kok ada satu orang menganggap dirinya nggak worth it? Ada satu orang yang menganggap kalau dia bisa dapetin lawan jenis tersebut, itu akan membuat hidup dia tuh jadi worth it. Jadi itu kan berhubungan dengan value. Tapi sebenarnya apa hakikat dari value tersebut? Ya kan? Kenapa kok sesuatu itu bisa dianggap berharga, bermakna, bernilai tinggi, tapi sesuatu juga bisa kita anggap tidak punya nilai sama sekali atau nilainya rendah? Kenapa kok bisa gitu? Nah, jadi supaya teman-teman bisa lebih gampang nih mendapatkan gambaran tentang apa itu value, ada suatu kisah dari Austria Economic School, Sekolah Ekonomi Austria, yang bercerita tentang berlian dan air minum. Saya ambil peraganya aja. Anggaplah ini air minum ya, air minum. Ini berlian, oke, remote. Tapi kita anggap ini berlian. Apa yang mendasari perbedaan value antara air minum dan berlian? Berlian dihargai ratusan sampai miliaran rupiah gitu. Bahkan teman-teman kalau misalnya dikasih berlian secara cuma-cuma, mau atau enggak? Pasti mau dong. Oh, mau banget. Kapan lagi dapat berlian ratusan miliaran rupiah dengan cuma-cuma gitu. Tapi kalau teman-teman dikasih air minum gitu, bisa aja mau, bisa aja enggak gitu kan. Karena ya aku bisa beli sendirilah gitu. Padahal kita tanpa berlian bisa hidup enggak? Bisa hidup. Kita tanpa air nggak bisa hidup, kita mati, karena 90% tubuh manusia itu kan berasal dari air ya. Tapi kenapa kok berlian dihargai miliaran sementara air dihargai murah gitu? Mungkin 3.000, 5.000, kalau botol kaca begini kan 20.000 atau 30 ribuan gitulah. Nah, saya taruh. Oke, mungkin kita bilang kalau itu semua berdasarkan dengan supply gitu kan, jumlah, karena berlian itu langka, air itu dikit, makanya value-nya lebih tinggi berlian gitu kan. Menurut Austria Economic School, Sekolah Ekonomi Austria, bagi orang-orang di Afrika yang merupakan penambang berlian, mereka tuh udah nggak butuh berlian gitu, karena di daerah mereka itu krisis sandang pangan papan, mereka krisis makanan, krisis air bersih gitu. Yang mereka butuhkan adalah air minum supaya mereka bisa survive,
Sementara kalau kita di daerah yang aman, yang secara ekonomi dan politiknya aman, kita menganggap berlian itu sebagai suatu penanda kekayaan gitu. Atau juga untuk membuat kondisi atau gaya hidupan itu jadi lebih bermakna. Misalnya kalau kita mau menikah sama orang kan kita memberikan dia berlian gitu kan, supaya menciptakan momen yang tidak terlupakan, sekaligus juga buat penanda kekayaan, kemapanan seorang. Makanya orang kalau yang beli berlian, oke, di dunia dengan ekonomi dan politik yang stabil, gitu, orang yang beli berlian tuh orang yang tidak kesulitan untuk soal makanan atau minum atau mungkin rumah, mereka udah punya rumah, makanya mereka mencari barang tersier yang bisa memberikan ikon kekayaan gitu. Tapi itu terlalu ekonomi banget, kita nggak usah bahas sampai situ. Jadi sebenarnya apa value itu? Kenapa kok bagi orang di Afrika zaman itu menganggap air minum lebih butuh daripada berlian, sementara kita malah menganggap berlian lebih berharga daripada air yang 90% kita air? Karena sebenarnya value itu ditentukan dari nilai tambah yang diberikan. Oke. Jadi value sama dengan nilai tambah. Ketika kita lihat suatu baju yang tadi di awal 1 juta rupiah dan kita anggap itu worth it gitu ya. Karena kita tahu ketika kita beli baju tersebut itu bisa menambah nilai diri kita itu jadi lebih tinggi gitu. Kita jadi dipandang orang tuh, keren banget bajunya, modis gitu. Atau misalnya kita beli handphone terbaru gitu ya, yang canggih gitu. Ketika kita punya itu akan membuat orang lain itu nganggap, wah, orang ini bukan orang sembarangan ini gitu. Dia punya strata sosial gitu. Itu menambah nilai diri kita. Sementara bagi beberapa orang yang anggap baju ini 1 juta terlalu mahal, ya dia anggap ya itu baju gitu. Yang saya butuhkan bukan itu gitu. Dan inilah yang mendasari kenapa kalau di dalam dinamika sosial, oke, kita menganggap orang yang punya nilai tambah lebih itu akan membuat hidup kita tuh jadi lebih bermakna gitu ya kan. Hidup kita tuh jadi layak untuk diperjuangkan gitu. Dia bisa melengkapi hidupku gitu. Dengan ada dia, hidupku akan jadi lebih bahagia gitu. Atau kalau di ekonomi itu maksudnya maksimum happiness, apa ya, tingkat kepuasan maksimum gitu kan. Nah, itulah manusia gitu. Jadi kita tuh selalu mencari sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah dalam hidup kita gitu. Sesuatu yang bisa memberikan value buat diri kita. Dan di dalam dinamika sosial hal ini tuh lebih dinamis gitu, karena value, nilai tambah yang dibutuhkan orang-orang itu kan berbeda-beda. Ada orang tuh yang membutuhkan support system. Ada orang itu yang membutuhkan sosok pendengar, ada orang yang membutuhkan partner. Misalnya dia mau membuat usaha bareng kan kita butuh partner yang baik, itu pasangan yang bisa jadi partner untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Ada orang itu yang mencari pasangan supaya dia bisa diajak berkeliling dunia gitu. Nah, value inilah yang berbeda-beda di dalam dinamika sosial, sama seperti harga suatu barang gitu, tergantung berdasarkan berapa banyak nilai tambah yang diberikan. Jadi ketika ada teman kamu bilang kalau kamu tuh harus nambah value bro gitu, kamu harus jadi pria yang punya value, tapi tentukan dahulu lawan jenis yang mau kamu deketin itu value apa yang bisa kamu berikan kepada dia gitu. Dan caranya adalah dengan berkomunikasi dahulu gitu. Dengan kamu tahu dia, apa yang dia butuhkan, sosok seperti apa yang dia inginkan gitu kan. Ada kayak contoh tuh kemarin saya sempat lihat yang soal NC Storia. Kayak NC Storia kan bilang ya dia didekati oleh banyak cowok memang, tapi pilihannya akhirnya jatuh kepada si pria ini, saya lupa nama prianya, karena si pria tersebut bisa memberikan figur ayah, sesuatu yang tidak pernah didapatkan di dalam kehidupan si NC Storia itu. Jadi value itu bukan hanya soal kekayaan,
value itu juga bukan hanya soal dia punya apa dan dia siapa gitu, tapi lebih kepada apa yang dibutuhkan orang tersebut, yang bisa memberikan tambahan nilai apa maksimum, tingkat kepuasan maksimum seseorang tersebut nih kalau di ekonomi lagi gitu. Tapi apakah ini pembahasannya terlalu berat atau susah atau enggak buat kamu? Nah, saya nggak paham ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar soal materi hari ini tentang value. Semoga sih ini bisa jadi sedikit banyak memberikan gambaran, bahkan mendobrak paradigma teman-teman tuh, ternyata yang namanya nilai tambah itu bisa dipelajari loh gitu. Ternyata bisa diterapkan juga sesuatu yang dari bidang ekonomi di kehidupan sehari-hari, termasuk dalam percintaan gitu. Oke. Sekianlah dari saya supaya nggak kepanjang videonya. Dan nanti bisa tulis di kolom komentar, saya pasti akan bales chat atau pertanyaan dari kamu gitu. Sekian dari saya, Yosua Kristianto, Transformation Dynamic. Kita berjumpa di kesempatan lain, teman-teman. Yuk, see you next time.